Yo, what's up guys? Selamat datang kembali di Rai Fitness Bali. Video kali ini karena seringkali di comment section saya ditanya yang mana lebih efektif, latihan dengan barbel atau latihan dengan dumbbell. Jadi dalam video ini saya mau bahas kekurangan dan kelebihan dengan kita latihan atau menggunakan barbel dan dumbbell. Kita mulai dengan barbel dulu. Salah satu kelebihan dari barbelnya itu sebenarnya sendiri adalah kalau kita berbicara tentang setupnya atau itu lebih gampang biasanya di barbel ya. Contohnya kalau aku mau melakukan gerakan bench press seperti ini, tinggal aku pasang plate, aku langsung bisa mulai. Beda dengan dumbbell contohnya, dumbbell kalian harus taruh dulu, kalian harus lemparin dulu ke badan kalian. Jadi setupnya itu atau untuk preparation untuk mulai gerakannya itu bisa lebih ribet dengan dumbbell. Satu kelebihan lagi kalau kita bicara tentang barbel adalah contohnya di bench press ini ya. Saya lakukan dulu bench press-nya. Kalau kita lakukan gerakan bench press seperti ini, ya, oke. Biasanya untuk kebanyakan orang, ya bukan untuk pemula, tapi buat kebanyakan orang, 20 kilo di kiri dan kanan itu termasuk ringan dan biasanya termasuk warm up set. Tapi sebenarnya kalau kita lihat 20 kilo di setiap sisi, tambah sama barbelnya sendiri itu sudah 60 kilo. Tadi kalau kita mau lakukan gerakan yang sama dengan dumbbell, artinya kan 30 kilo. Di mana kebanyakan orang tidak punya kekuatan atau power untuk lakukan gerakan dengan 30 kilo dumbbell di kiri dan kanan ya. Jadi sebenarnya kalau kelebihan dari barbelnya itu sendiri adalah kita sebenarnya bisa latihan lebih berat dengan kita melakukan gerakannya dengan barbel daripada dengan dumbbell. Tapi problem adalah kalau kita bicara dengan barbel adalah kalau kalian mau lakukan itu squats atau bench press contohnya, problem adalah semakin berat kalian latihan ya, problemnya adalah nanti kalian juga perlu spotter, di mana dengan dumbbell kita tidak perlu spotter. Jadi kekurangannya adalah walaupun kita bisa latihan semakin berat dan kita bisa latihan lebih berat daripada dengan dumbbell, tapi problem adalah kemungkinan besar ada saatnya nanti di mana kita akan membutuhkan spotter. Oke, sekarang kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari dumbbell. Oke, yang pertama kalau kita lakukan gerakan dumbbell seperti tadi ya, kita bandingkan bench press dengan barbell dengan bench press dengan dumbbell seperti ini. Oke, saat kita lakukan bench press dengan dumbbell seperti ini, kita bisa latih kiri dan kanan secara terpisah. Ya, kiri dan kanan secara terpisah. Ini sangat bagus supaya balance ya, supaya seimbang, tenaga kiri dan kanan seimbang. Itu sangat penting buat teman-teman yang selalu bilang di comment section, aku punya otot besar sebelah, gimana caranya mengatasi itu? Ini salah satu cara dengan gantikan barbell dengan dumbbell. Selain dari itu, kalau kita melatih dengan dumbbell, ya kalian bisa lihat, saat kalian lakukan gerakan dengan dumbbell, kalian sebenarnya punya kemungkinan untuk bisa ke samping, bisa ke dalam. Intinya ini sangat free ya, dari movementnya itu sangat bebas dan sangat free. Sehingga selain dari kekuatan, kalian juga melatih koordinasi tubuh kalian. Kelebihan yang terakhir dengan dumbbell adalah range of motion-nya. Contohnya kalau tadi gerakan bench press, ya. Saat kita turun, bayangin ini adalah barbell, max-nya itu paling di sini mentoknya. Tapi kalau kita lakukan gerakan ini dengan dumbbell, kita bisa sedikit lebih turun lagi, di mana kita mendapatkan stretch yang lebih optimal, lebih maksimal lagi. Ya, di sini. Sebenarnya stopnya di sini dengan barbell, tapi dengan dumbbell kalian bisa turun sedikit lebih lagi. Dan kalian juga bisa gripnya itu, contohnya barbell cuma bisa begini. Dengan dumbbell kalian juga bisa ubah gripnya sedikit ke dalam seperti ini, di mana itu lebih enak untuk bahu kalian. Ya. Jadi kalian punya kebebasan atau free untuk berubah gripnya sedikit, sama kalian juga bisa ke bawah lebih sedikit. Jadi kalau kita bicara tentang range of motion, dumbbellnya ya rata-rata atau biasanya lebih optimal daripada barbell. Dan terakhir juga, kalau kita melatih dengan dumbbell, walaupun kita latihan berat, contohnya sekarang aku angkat 40 atau 50 kilo, seandainya aku nggak mampu atau nggak kuat lagi untuk dorong, tinggal aja aku lepasin ke kiri dan kanan. Jadi dumbbell itu sangat bagus kalau kalian nggak punya gym bro atau teman-teman yang ikut ke gym, sehingga kalian bisa lakukan benar-benar gerakan sampai failure tanpa kalian perlu spotter. Okay guys, thank you so much for watching this video. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share this video. See you in the next video.